Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, apa kabar? Semoga Anda masih dalam keadaan sehat walafiat. Ya, senang sekali pemirsa pada kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa kembali di Suara Publik TVRI Aceh. Dan pada kesempatan kali ini pemirsa kita akan membahas terkait dengan salah satu program terbaru dan ini program juga dari pemerintah Indonesia yaitu terkait dengan CFW atau Cash for Work dan juga Kotaku yaitu Kota Tanpa Kumuh. Nah, nanti kita akan berbicara terkait ini, seperti apa pelaksanaannya dan juga apa tujuan dari CFW ini. Untuk membahasnya saat ini kita sudah bersama dengan narasumber kita dan beliau sudah berada di studio TVRI Aceh. Ada Pak Rosdi ST selaku Kepala Dinas Perkim Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Pak Rosdi. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Pak Rosdi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat Pak ya. Ini nanti kalau ngomongin soal CFW nanti kita akan berbicara untuk Kota Banda Aceh seperti apa pelaksanaan dan juga pemantauannya menurut Pak Rosdi begitu ya. Oke, dan selanjutnya di sini juga ada Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh atau BPPW Aceh. Ada Pak Muhammad Yoza Habibi STMT. Assalamualaikum Pak Yoza. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. apa kabar Pak Yoza? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak ya. Ini mungkin sudah mulai disibukkan dengan program CFW ini Pak ya. Pasti. Oke, nah ini pemirsa kita mungkin juga ingin tahu nih, sebetulnya CFW, Cash Forward atau Kotaku, ini program terbaru begitu ya. Ini sebetulnya apa yang dimaksud dengan CFW dan juga Kotaku, Kota Tanpa Kumuh ini Pak Yoza? Baik. Eh, Sedikit saya bercerita, pada awal 2020 kita ketahui Indonesia terkena juga dampak dari pandemi COVID-19 ini. Akibatnya berarti kita harus mengurangi aktivitas kita. Ya, Salah satu aktivitas yang kita kurangi adalah aktivitas belajar mengajar, aktivitas perdagangan yang akibatnya itu membuat ekonomi kita menurun. Pendapatan masyarakat itu menjadi sangat turun drastis, bahkan ada yang hilang pendapatannya. Nah, pemerintah pusat memikirkan bagaimana cara masyarakat ini bisa bertahan dari pandemi COVID-19 ini. Iya. Nah, kami dari Kementerian Pekerjaan Umum, sektor kami memang infrastruktur. Kami memikirkan dari sektor infrastruktur ini apa yang bisa kami lakukan untuk membuat masyarakat bisa bertahan di kondisi COVID ini. Iya. Nah, ini cash forward berarti ini kegiatan melalui program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh, yaitu Kotaku ini merupakan program pemberdayaan masyarakat, program padat karya, program yang berbasis masyarakat, di mana masyarakat langsung terlibat dalam program infrastruktur. Iya. Nah, di sini masyarakat akan mendapatkan upah langsung, mendapat tambahan pendapatannya kepada masyarakat-masyarakat yang berpenghasilan rendah, pada masyarakat yang terkena dampak COVID-19 ini berupa PHK, sehingga mereka bisa mendapat tambahan untuk kehidupan mereka. Tujuan dari CFW ini adalah tadi sudah kami sebutkan bahwa ini untuk mendapatkan upah dari masyarakat, Iya. di mana infrastruktur yang sebelum-sebelumnya dibangun melalui program Kotaku ini dipelihara melalui program CFW ini. Jadi masyarakat bekerja untuk memelihara kegiatan infrastruktur yang lalu, sehingga masyarakat mendapatkan langsung uang upah dari program ini. Iya. Baik Pak Yoza, ini artinya bahwa untuk program Cash for Work ini memang untuk salah satu cara pemulihan ekonomi begitu ya, salah satu cara pemerintah untuk bagaimana masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 kemudian ini bisa terbantu dengan adanya Cash for Work. Nah, ini apakah yang mendapatkan manfaat dari CFW Kotaku ini adalah orang-orang yang memang langsung terdampak pandemi COVID-19 atau sebetulnya orang-orang yang juga mungkin tidak terlalu terdampak bisa ikut serta di sini, Pak Yoza? Jadi diutamakan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang terkena dampak COVID-19, kemudian yang terkena PHK, yang kehilangan mata pencahariannya, dan juga ini keluarga yang
kepala keluarga sebagai penopang hidup keluarga. Iya. Jadi untuk membuat masyarakat ini bisa bergolak pada masa pandemi ini. Oke. Dan untuk CFW Kotaku ini sudah dilaksanakan dari kapan ini, Pak? Ini mulai dari tahun 2021. Dari awal tahun ini berarti Januari begitu ya? Iya. Oke, nah untuk di Aceh sendiri nih Pak Yoza, untuk daerah-daerah yang mendapatkan program CFW ya, program CFW Kotaku ini di daerah kabupaten kota mana saja nih Pak Yoza? Jadi di Aceh kita ada 9 kabupaten kota yang mendapatkan program bantuan CFW ini. Salah satunya ada Sabang, ada Banda Aceh, Aceh Besar, Pidi, Lok Semawe, Langsa, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, dan Subul Salam. Total itu sekitar ada 70 desa atau 70 kampung. Masing-masing kabupaten kota itu bervariatif kampung-kampungnya. 70 desa dari 9 kabupaten kota begitu ya? Oke, berarti salah satunya ini dari kota Banda Aceh nih Pak Rosdi ya. Nah, melihat untuk kota Banda Aceh ini seperti apa nih Pak pelaksanaan dari CFW Kotaku ini Pak? Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf, ada pesan kebetulan seharusnya yang hadir di sini adalah Wali Kota Banda Aceh, tapi berhubung ada acara yang sifatnya tidak bisa diwakili, yaitu rapat paripurna DPR penyerahan KUA PPAS. Oke, Pak. Jadi beliau meminta saya untuk menampingi Pak Yoza pada acara ini. Alhamdulillah Pak, untuk di Banda Aceh sendiri ada bantuan CFW itu sekitar 9 desa, 9 kampung. Mungkin saya sebutkan satu-satu kampungnya. Ada kampung Banda Baru atau Lamprit, Ceri, Kampung Imasen Ulai Karing, Kampung Idi, Kampung Belancut, Kampung Pangolaya, Lam Kopel Maru Salam, dan Lamdom. Oke. Ada 9 kampung semuanya. Jadi kebetulan kita launching kemarin di Kampung Lamdom yang di launching oleh Pak Wakil Wali Kota pada saat itu. Jadi memang antusiasme untuk desa-desa sebenarnya sangat besar. Nanti mengingat pandemi ini kan merontokkan segala sisi perekonomian yang ada. Jadi Banda Aceh sangat berterima kasih kepada program CFW ini, terutama pesan dari Wali Kota tetap jaga protokol kesehatan. Baik itu dengan mencuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan membuat pamflet-pamflet yang untuk COVID. Jadi antusiasme yang diberikan oleh masyarakat itu sendiri sama, sehingga mereka itu sangat senang dengan keberadaan program tersebut. Oke, artinya masyarakat ini sangat antusias karena memang ini sudah sangat terbantu sekali begitu ya dengan program-program yang diberikan oleh PUPR yang tadi sudah disampaikan Pak Yoza juga bahwa ini memang untuk memulihkan ekonomi terutama untuk masyarakat yang memang terdampak dari pandemi COVID-19. Ya, sangat menarik sekali pemirsa. Kita nanti akan membahas lagi terkait ini, namun sebelumnya kita jeda sejenak, tetap bersama kami di Suara Publik TVRI Aceh. Saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Maaf Pak Seno, sepertinya kami harus melakukan pengurangan karyawan. Lebih dari 3 juta masyarakat dirumahkan akibat COVID-19. Banyak dari mereka yang harus menafkahi keluarga. Pak Seno, ini ada undangan sosialisasi padat karya tunai program Kotaku. Tapi pasti ada jalan keluar di setiap kesusahan. Dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, padat karya tunai program Kotaku hadir sebagai salah satu upaya nyata dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam menyerap tenaga kerja dan membangun lingkungan permukiman, serta memulihkan ekonomi masyarakat di masa pandemi.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Ya baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Publik TVRI Aceh dan kita masih membahas terkait dengan program CFW Cash Forward Kotaku Kota Tanpa Kumuh, masih bersama dengan Pak Rosdi dan juga Pak Yoza. Baik Pak Yoza, tadi sudah sempat disampaikan bahwa untuk CFW ini kalau untuk Aceh sendiri ada 9 kabupaten kota begitu ya, dan juga ada 70 desa yang artinya nanti bersama dengan PUPR ini 70 desa akan terbantu secara ekonomi begitu ya, apalagi yang sudah terdampak dengan pandemi COVID-19. Nah, dari prinsipnya sendiri sebetulnya CFW ini seperti apa ini mekanisme untuk pemberiannya nanti Pak? Ya, secara prinsip tadi sudah saya sampaikan bahwa ini melibatkan masyarakat. Yang pasti pertama itu partisipatif, ya, melibatkan masyarakat terlibat langsung mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemanfaatan. Kemudian akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat membuat secara administrasi menyelesaikan semua sehingga transparan dan dapat dilihat oleh semua warga. Kemudian mudah dan sederhana. Ini melibatkan masyarakat, ini jangan sampai menggunakan teknologi tinggi, pemeliharaannya juga pemeliharaan yang sangat rendah, jadi semua masyarakat bisa terlibat. Kemudian berkelanjutan. Berkelanjutan dalam artian bahwa masyarakat tahu bagaimana memanfaatkan infrastruktur ini ke depan, memeliharanya, dan pasti juga dukungan supporting dari pemerintah kabupaten kota. Dalam hal ini saya didampingi oleh Pak Rusdi, Kepala Dinas Perkim Kota Banda Aceh. Kami berharap juga program ini bisa direplikasi atau diadopsi oleh pemerintah kabupaten kota sebagai keberlanjutan untuk masyarakat dan sinergi semua program seluruh masyarakat untuk pemerintah. Iya. Nah untuk kegiatan sendiri Pak Yoza ini seperti apa? Ini apakah dikaitkan dengan temanya tadi Kotaku begitu ya, Kota Tanpa Kumuh. Nah kemudian untuk CFW ini apakah dana yang kemudian diterima oleh setiap kampungnya atau kepada pengelolanya ini khusus untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan Kotaku Tanpa Kumuh, atau sebetulnya bisa digunakan untuk yang lain juga? Ini seperti apa ini Pak Yoza? Jadi begini, ini kan CFW ini kan pemeliharaan sebenarnya, pemeliharaan infrastruktur yang sudah dibangun melalui program Kotaku atau program pemberdayaan lainnya dari sebelumnya. Jadi beberapa tahun ke belakang bukan hanya Kotaku yang sudah membangun melalui program pemberdayaan. Kita ada program Pamsimas, Sanimas, Sandes, dan ada PISU. Jadi seluruh program-program pemberdayaan ini menjadi sektor yang paling diutamakan untuk dipelihara melalui dana CFW ini. Seperti itu. Oke, nah untuk kriterianya sendiri yang berhak untuk menerima program dari CFW ini seperti apa ini Pak? Ya, desa-desa penerimanya ini yang pasti pertama desa yang terdampak COVID paling tinggi kita utamakan dulu. Karena kan kalau kita cerita sekarang semua pasti terdampak. Pada saat itu ya? Iya, pada saat itu kita melihat mana yang paling tinggi. Kalau sekarang kita melihat bahwa hampir seluruhnya merah. Jadi itu yang pertama. Kemudian kita melihat infrastruktur yang dibangun melalui program pemberdayaan. Nah, itu sektor kedua yang menjadi tolak ukur kita memilih desa-desa tersebut. Oke. Nah baik Pak Rosdi, ini untuk khusus di Kota Banda Aceh ini Pak ya. Tadi ada 9 kampung begitu ya untuk Kota Banda Aceh. Nah ini untuk CFW sendiri Pak Yoza tadi sudah dimulai dari awal tahun ini ya, berarti di bulan Januari. Nah ini apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak kampung Pak di Kota Banda Aceh untuk memanfaatkan CFW ini Pak? Oke, jadi kami bersama Kotaku pertama-tama kami kualifikasi lagi, verifikasi mana-mana pembangunan yang akan dilaksanakan oleh desa tersebut, baik itu pembersihan saluran, pembersihan misalnya ada sanitasi dan program-program yang mudah dikerjakan sebenarnya. Sehingga intinya sebenarnya ingin pemberdayaan masyarakat tuh ingin
dapat penghasilan dari pekerjaan tersebut. Jadi habis kami verifikasi mana pekerjaan-pekerjaan yang mudah dikerjakan, habis itu kami monitor. Monitor bersama Kotaku untuk melihat apakah dampak dari program ini bisa menyentuh langsung ke masyarakat. Ya. Alhamdulillah semenjak udah 7 bulan program ini berjalan, kita lihat ada 9 desa ini sangat bermanfaat. Iya, baik. Ya, Pak Yoza, ini tadi di setiap desa artinya mereka bisa melakukan berbagai kegiatan begitu ya. Nah, ini bagaimana caranya ketika sebuah desa kemudian mendapatkan dana dari PUPR begitu ya untuk memelihara seperti tadi sanitasi dan juga lain-lain. Apakah mereka sebelumnya mengajukan terlebih dahulu atau seperti apa ini untuk prosedur memanfaatkan uang CFW ini, Pak? Ya, baik. Jadi di sini masyarakat sebelumnya kan sudah terbentuk BKM, Badan Kesuadayaan Masyarakat, dan kita juga ada pendamping fasilitator dan juga ada dari pihak Kota Banda Aceh sendiri sebagai pendamping melakukan review dan identifikasi dulu kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan. Mereka melihat kerusakan-kerusakannya seperti apa, diidentifikasi kerusakan sedang, rendah, dan tinggi. Kemudian baru dilakukan identifikasi dan prioritas yang mana terlebih dahulu yang bisa dikerjakan oleh mereka. Seperti itu. Baik, nah untuk besaran sendiri CFW setiap kampung apakah sama atau berapa ini totalnya, Pak? Sama. Jadi setiap kampung itu mendapatkan alokasi dana itu sekitar 300 juta dan itu dana bersumber dari dana pinjaman luar negeri. Iya. Baik, ya Pak Rosdi, untuk peran pemerintah Kota Banda Aceh sendiri terkait dengan program CFW ini seperti apa nih Pak Rosdi? Ya, pemerintah Kota Banda Aceh sebenarnya sangat berterima kasih dengan program ini. Jadi peran serta kita hanya mendampingi dan memonitoring pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri sehingga tepat sasaran dan bisa bermanfaat. Lantaran kita lihat program ini ada 2 keuntungan bagi pemerintah kota. Yang pertama, pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang kedua, terpeliharanya infrastruktur yang sudah dibangun oleh Kotaku pada saat itu. Jadi 2 manfaat kita terima sehingga kita sangat berharap ini ada kelanjutannya. Baik. Ya untuk Kota Banda Aceh sendiri Pak Rosdi, apakah setiap kampung ini sudah memanfaatkan dengan benar untuk program CFW Kotaku ini, Pak? Alhamdulillah 9 kampung ini yang sudah kita pantau sangat-sangat bagus dalam pelaksanaan, terutama dalam penjagaan protokol kesehatan itu utama pesan Pak Wali Kota itu tolong dijaga protokol kesehatan maksimal. Jadi jangan sampai timbul klaster baru akibat pekerjaan tersebut. Jadi pemantauan kami hanya di pelaksanaan dan akibat dari pelaksanaan program tersebut. Baik, ya Pak Yoza, untuk daerah-daerah yang kemudian terpilih, ini kan salah satunya kriterianya adalah memiliki dampak pandemi COVID-19 begitu ya. Nah untuk pengajuan pertama, apakah ini memang ditunjuk oleh pihak PUPR yang bekerjasama dengan pemerintah kabupaten atau juga pemerintah kota setempat, atau sebetulnya kampung di Aceh yang mungkin di luar dari 70 kampung ini dari sekarang juga bisa untuk mengajukan ke PUPR, ini seperti apa prosedurnya Pak? Ya, ini terkait keterbatasan anggaran juga memang. Jadi ini pasti berproses, semua pasti akan mendapatkan itu, tapi ya kita berharap juga pandemi ini juga cepat berakhir ya. Cuman kita juga ngelihat sisinya seperti tadi Pak Rosdi sampaikan bahwa ini juga bagian penting nih pemeliharaan infrastruktur yang sudah terbangun. Mungkin sedikit terlupakan, jadi sisa nanti dari 70 kampung ini pasti akan kita stimulan lagi di tahun yang akan datang. Seperti itu. Nah untuk yang sebelumnya yang 70 kampung ini programnya sampai kapan ini Pak? Ini harus tuntas tahun ini. Harus selesai di tahun 2021. Oke, artinya
satu kali program ini memang untuk program 1 tahun begitu ya. Iya. Nah, untuk 70 desa tadi sudah diberikan anggarannya sebanyak 300 juta begitu setiap kampungnya. Itu nanti akan digunakan untuk perawatan dan juga kemudian untuk dilakukan hal-hal yang diperlukan oleh masyarakat setempat selama 1 tahun begitu Pak ya. Nah, untuk pemberiannya sendiri ini kan diberikan 300 juta nih Pak Yoza ya. Nah, apakah pemberian ini memang sekaligus diberikan kepada kampung itu atau secara berangsur ini Pak? Kita memang dari program-program sebelumnya memang polanya itu bertahap. Polanya itu bertahap, sekitar tahap pertama itu 70% kita cairkan ke BKM, kemudian BKM memproses ke masyarakat sampai dengan progres yang ditetapkan, kemudian baru kita cairkan lagi. Jadi kita melihat proses di masyarakat itu seperti apa, pola pertanggungjawabannya seperti apa, kemudian baru kita stimulus kembali sampai dengan akhirnya sampai mencapai 100%. Ya, baik. Nah, untuk 300 juta ini Pak Yoza, apa saja nih kegiatan yang memang harus dilakukan oleh daerah Gampung yang menerima CFW ini Pak? Ya, yang pasti diidentifikasi kegiatan infrastruktur yang berbasis masyarakat, baik itu sanitasi, baik itu pemeliharaan jalan, saluran, air minum, air bersih. Jadi infrastruktur itu yang harus diidentifikasi dulu. Itu. Iya. Baik Pak Rusdi, untuk di Kota Banda Aceh sendiri Pak, dari ke-9 kampung ini apakah memang mereka sudah melakukan semua atau kegiatan apa saja nih yang seperti diungkapkan Pak Yoza tadi, apakah hal-hal yang memang diharuskan untuk dilakukan oleh masyarakat kampung ini sudah mulai dilakukan Pak? Iya. Jadi mungkin saya tambah sedikit dari Pak Yoza tadi, bahwa di situ sifatnya pemeliharaan dan utamanya ke ongkos kerja sebenarnya, ke ongkos kerja untuk masyarakat. Jadi jika ada misalnya ada pekerjaan yang sangat berat, misalnya membutuhkan material yang cukup banyak, itu tidak diperbolehkan. Jadi kerusakan-kerusakan kecil, uang itu sebenarnya diutamakan ke ongkos kerja padat karya. Jadi selama ini memang kita lihat alhamdulillah seperti pembersihan saluran, pembersihan badan jalan, bahu jalan sangat-sangat bagus, sehingga mereka pagi-pagi sudah antusias untuk mengecek kesehatan dulu. Jadi memang protokolnya ketat juga situ. Baik. Ya, dan tadi Pak Rosdi juga mengatakan bahwa ketika mereka akan melakukan kegiatan, kemudian untuk pemerintah Kota Banda Aceh ini kan melakukan pemantauan ya. Nah, seperti apa pemantauannya nanti Pak Rosdi bisa menjelaskan. Tapi pemirsa, kita jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di Suara Publik TVRI Aceh. Maaf Pak Seno, sepertinya kami harus melakukan pengurangan 1 karyawan. jam ya? Lebih dari 3 juta masyarakat dirumahkan akibat COVID-19. Banyak dari mereka yang harus menafkahi keluarga. Pak Seno, ini ada undangan sosialisasi padat karya tunai program Kotaku. Tapi pasti ada jalan keluar di setiap kesusahan. Dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, padat karya tunai program Kotaku hadir sebagai salah satu upaya nyata dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam menyerap tenaga kerja dan membangun lingkungan permukiman, serta memulihkan ekonomi masyarakat di masa pandemi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Kami di Suara Publik TVRI Aceh, dan pada kesempatan kali ini pemirsa, kita masih membahas terkait dengan CFW, Cash for Work, Kotaku Kota Tanpa Kumuh. Dan mungkin Anda juga saat ini yang berada di salah satu kampung di Provinsi Aceh, tadi seperti yang sudah disampaikan ada sekitar 70 kampung yang sudah diberikan atau juga sudah kerjasama dengan PUPR, yaitu program CFW ini sebesar 300 juta.
Dan tentu saja saat ini mungkin Anda sudah mulai melakukan berbagai kegiatannya. Nah, tapi untuk kegiatan itu tentunya ini harus sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari PUPR sendiri, begitu Pak Yoza ya. Nah, tadi Pak Rosdi sebelumnya sempat juga mengatakan bahwa ketika ada kegiatan yang dilakukan di setiap kampung terkait dengan CFW Kotaku ini, nanti pemerintah kota ini akan melakukan pemantauan, begitu ya. Nah, seperti apa proses pemantauan untuk pelaksanaan CFW ini, Pak? Ya. Baik, pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh sebenarnya sangat sederhana. Antara ini program sangat sederhana, hanya untuk padat karya. Yeah. Jadi di sini dari pihak Pak Yoza pun ada keterlibatan Kotaku, mereka tim untuk memantau semua aktivitas yang berjalan di desa itu. Kami terutama di Pemko lebih menekankan kepada protokol kesehatannya, Pak. Jadi kami pemantauannya sampai ada step by step itu yang ditinggali, seperti pemakaian masker, jaga jarak atau desinfektan, penyemprotan, penjagaan alat-alat kesehatan dan P3 untuk pemakaian alat keselamatan kerja. Mungkin itu, Pak. Baik. Nah, untuk pengelolanya sendiri Pak Yoza, ini apakah memang langsung diserahkan oleh kampung yang memang mendapatkan program CFW ini atau seperti apa ini, Pak? Jadi gini, pengelolaannya itu di kampung masyarakat ini sudah dibentuk BKM namanya, Badan Keswadaan Masyarakat. Itu pada saat ini sudah dibentuk pada saat program-program ini sebelumnya. Jadi BKM ini sudah dibentuk oleh masyarakat. Jadi mereka ini wadah resmi lah, istilahnya mereka berakte juga. Ya, kita tunaikan anggaran ini ke mereka untuk mereka manfaatkan dengan difasilitasi oleh fasilitator yang telah kita rekrut. Seperti itu. Nah, untuk pelaksanaan tadi, ini kan untuk dananya juga diberikan secara bertahap begitu ya. Apakah mereka juga punya kewajiban ya untuk ketika mereka melakukan kegiatan, misalnya melakukan pembersihan sanitasi misalnya. Nah, ini apakah kemudian mereka harus memberikan laporan secara berkala untuk PUPR sendiri, Pak? Ya, pasti. Masyarakat itu tadi seperti saya sampaikan, prinsipnya kan akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan kita juga tidak lepas dari audit internal maupun eksternal. Jadi semua itu dengan dana anggaran yang dari pemerintah ini tetap diaudit dan tetap dipertanggungjawabkan, sehingga masyarakat juga tahu seperti apa sih mengelola keuangan negara itu seperti apa. Seperti itu. Nah, untuk sistemnya sendiri Pak, ini CFW, Cash for Work. Ini kan salah satunya tadi yang Bapak katakan bahwa ini sebetulnya untuk membantu masyarakat kita yang apakah mereka kemudian di PHK begitu ya, atau mereka memang selama pandemi ini misalnya karena PPKM kemudian mereka pekerjaannya jadi terganggu, kemudian juga tentunya penghasilannya juga terganggu begitu ya. Nah, terkadang dalam satu keluarga atau satu kakak ini kan memiliki bisa jadi dua anaknya yang memang sudah bekerja kemudian juga berdampak. Nah, ini apakah boleh nih Pak, seandainya satu kakak kemudian ada beberapa orang yang menjadi tenaga kerja yang bergabung di program CFW ini Pak? Boleh, diperbolehkan karena itu juga harus berdasarkan rembuk dari tim BKM itu sendiri menentukan. Jadi mereka harus menentukan siapa-siapa nih, karena kriterianya kan seperti tadi yang kami sudah sampaikan bahwa ini betul-betul untuk masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID begitu ya? dampak COVID, sehingga mereka bisa mendapat bantuan lah sedikit dari pemerintah, seperti itu. Iya. Dan untuk Kota Banda Aceh sendiri Pak Rosdi, ini kira-kira ada berapa persen nih Pak yang sudah terbantu oleh program CFW ini Pak? Maaf, kalau kita bilang persen kan dari 90 kampung, ini sangat kecil memang, baru 9 kampung yang terbantu. Tapi selain itu kan masih ada program-program pemerintah kota sendiri yang selama ini baik itu melalui dana kampung dan dari APBD sendiri banyak hal yang telah dilakukan oleh pemerintah kota untuk menjaga perekonomian masyarakat. Jadi cash forward ini mungkin berapa persen dari Kota Banda Aceh. Tapi namun itu bahwa
kami pun sangat berucap terima kasih. Dengan 10 itu mana tahu besoknya ada penambahan lagi Pak, sehingga kami masyarakat kami sangat-sangat terbantu. Ya, dampaknya jauh lebih besar begitu ya. Tapi tadi Pak Yoja juga sudah menyampaikan nih bahwa untuk tahun ini sementara memang 70 kampung begitu ya. Iya. Tapi ini bukan tidak mungkin begitu ya untuk kampung-kampung lain yang di luar dari 70 kampung ini nanti akan juga terbantu dari program CFW ini begitu Pak ya. Iya. Nah, kalau kita berbicara mengenai orang yang terdampak dari pandemi COVID-19 nih Pak Yoza, ada sebagian orang yang bekerja kan dia di luar dari domisilinya begitu. Misalnya dia bekerja di Kota Banda Aceh. Nah, tapi sebetulnya KTP dia itu adalah KTP mungkin di luar kabupaten kota. Nah, apakah mereka yang seperti ini yang KTP juga bukan di daerah program CFW dilakukan, mereka juga bisa menerima manfaat ini seperti apa ini Pak? Jadi ada prosedur sih seperti apa. Jadi kan itu apabila dalam satu kampung itu masih membutuhkan tenaga, dia bisa mendatangkan tenaga dari daerah-daerah sekitar kampungnya itu sendiri. Tapi dengan catatan itu tadi betul-betul terkena dampak COVID-19. Seperti itu. Oke, berarti syaratnya juga harus memiliki dampak secara langsung dari dampak COVID-19 ini begitu ya? Iya. Oke. Nah, untuk informasinya nih Pak, seandainya sebuah kampung ini yang memiliki dampak pandemi COVID-19, kemudian mereka ingin membuat kegiatan begitu ya, artinya melakukan pekerjaan dan membutuhkan tenaga kerja orang-orang yang terdampak pandemi COVID-19 ini informasinya sebetulnya seperti apa ini prosedurnya? Apakah memang orang tersebut bisa langsung melapor ke kampungnya sendiri atau ke PUPR sendiri, ini seperti apa ini Pak? Ya, inilah pemberdayaan masyarakat partisipatif. Jadi ini sebenarnya masyarakat sendiri yang menentukan seperti apa sih kebutuhannya. Oh, berarti masyarakat menilai kita yang terdampak ini masih butuh lagi orang untuk membantu di tempat kita. Boleh kita datangkan dari luar. Jadi masyarakat melalui BKM itu mereka berembuk sendiri, mereka yang menentukan nanti sambil dipantau oleh tim fasilitator kita. Oke, baik Pak Yoza. Jadi tadi kan yang sudah kita bicarakan adalah bahwa untuk banyak kegiatan ini terkait dengan pemeliharaan begitu ya. Yeah. Nah, bagaimana kalau kemudian sebuah kampung ini dia ingin membangun fasilitas baru. Yeah. Nah, apakah bisa ini menggunakan uang yang sudah disiapkan untuk CFW ini, Pak? Iya, itu ya garis besar dari CFW itu sendiri, bahwa kita ini difokuskan kepada infrastruktur yang sudah terbangun. Kita tidak akan memfasilitasi atau kita tidak akan memverifikasi infrastruktur yang baru akan dibangun ataupun rusak berat. Yeah. Karena itu membutuhkan teknologi tinggi dan membutuhkan anggaran untuk material yang lebih tinggi. Tadi Pak Rosdi juga sudah membantu menyebutkan bahwa ini lebih diutamakan kepada upah pekerja. Seperti itu. Baik. Ya, untuk Kota Banda Aceh, Pak Rosdi, apa rencananya Pak untuk menyukseskan program dari CFW ini, Pak? Oke. Jadi mungkin sebelumnya saya tambah sedikit Pak Riza. Sebenarnya program CFW ini sangat-sangat mudah dalam pelaksanaan. Kami hanya tinggal memonitoring aja. Semua itu diserahkan ke BKM dan BKM bentuk KSM. Semua kita limpahkan ke masyarakat semua. Yeah. Masyarakat yang menentukan sendiri, masyarakat yang mengambil tenaga kerja sendiri. Jadi nggak ada ikut campur ke tangan kita. Cuma kita mengarahkan aja. Pekerjaan sangat mudah, sederhana dan bisa terukur. Tapi bukan arti kata mudah asal, tidak. Tapi mudah bisa kita ukur bahwa hari ini pias ini bersih, hari ini pias ini terbangun, atau terrehab lah saya bilang. Ada pias-pias yang kita udah targetkan itu terbangun, terpelihara, dan kita lihat besoknya apakah sudah dikerjakan sekian meter. Baru besok orang itu mengadakan upah pekerja. Mengenai yang Bapak tadi, pihak Pemko ini sebenarnya sangat antusias dengan pekerjaan-pekerjaan seperti ini, Pak. Jadi pembangunan yang telah dilakukan terpelihara dengan baik, dan akibatnya apa? Akibatnya bangunan itu terpelihara dan masyarakat itu bisa ada manfaatnya, Pak. Oke.
Baik ya Pak Yoza, untuk target sendiri Pak untuk CFW ini sudah memasuki bulan ke-7 berarti ya? Iya. Sudah hampir ke-8 begitu. Nah ini target-target ke depan yang ingin dicapai dari program ini seperti apa ini Pak? Yang pasti target secara keuangan dan fisik itu harus tercapai 100% di bulan 12. Tapi kita tidak bisa melupakan proses di masyarakat itu sendiri. Karena ini juga pemberdayaan masyarakat, kita ingin masyarakat tahu sih seperti apa sih mengelola suatu kampung, mengelola ya ibaratnya satu kampung ini seperti satu perusahaan. Yeah. Jadi mereka harus mikir, masyarakatnya harus berpikir ke depan desa kita ini seperti apa. Jadi bukan hanya target selesai 100%, nanti setelah itu kita tidak tahu berbuat apa. Maka dari itu prioritas-prioritas harus ditetapkan di masing-masing desa sehingga masyarakat bisa menjadi mandiri. Itu sebenarnya target dari pemerintah. Iya. Nah untuk saat ini Pak, selama 7 bulan dilakukan CFW ini seperti apa yang sudah dilakukan oleh setiap kampung dari pantauan pihak PUPR sendiri Pak? Iya, alhamdulillah kita juga koordinasi dengan Pak Rosdi. Alhamdulillah sampai hari ini sudah 50%, insya Allah sudah tercapai. Mungkin fluktuatif ada beberapa desa yang sudah lebih dari 50% pekerjaannya. Iya. Nah, Pak Yoza, ini seandainya di lapangan ini ada lokasi cash forward ya atau CFW yang dulunya dibangun oleh Swaklola atau juga IBM. Nah, setelah pemekaran kemudian diintervensi APBD, nah apakah ini bisa juga diintervensi oleh SFW ini Pak? CFW, ya, Ya baik. CFW Mas. Jadi seperti ini, kita memang mengutamakan IBM, itu infrastruktur berbasis masyarakat. Iya. Melalui program-program yang lain, tidak mesti dari Kotaku. Tadi sudah saya sampaikan, Pamsimas, Sanimas, Sandes. Nah, apabila sudah diintervensi oleh pemerintah daerah melalui berbagai dana, kita ngelihat dulu apakah infrastruktur yang dibantu itu tercatat sebagai BUMN negara. Iya. Maksudnya sudah tercatat, sudah ada akunnya. Kalau memang sudah tercatat, itu tidak bisa dilakukan lagi. Karena itu ibaratnya sudah diambil alih pemeliharaannya oleh negara. Tapi ini kita infrastruktur yang betul-betul menjadi asetnya masyarakat. Lebih ke situ. Oke, yang artinya memang ini diperlukan, kemudian juga memiliki keterkaitan dengan Kotaku tadi ya, kota tanpa kumuh, dan kemudian membutuhkan dana untuk pembiayaan perawatan, kemudian pembersihan, begitu Pak ya, sehingga ini bisa dimanfaatkan melalui CFW ini ya. Nah, untuk ruang lingkupnya sendiri seperti apa ini Pak Yoza? Ruang lingkup kegiatan infrastrukturnya itu ya semua infrastruktur yang ada di desa, jalan, saluran, taman, sanitasi, tempat sampah, berbagai macam lah. Kita sudah banyak yang kita bantu desa-desa. Tapi ingin saya tambahkan tadi bahwa apabila ada satu infrastruktur yang terkoneksi, bukan terintervensi, terkoneksi. Misalnya ada jalan 100 meter pertama itu dibantu oleh IBM. Kemudian 100 meter kedua itu dibantu oleh dana dari pemerintah. Nah, itu tetap bisa dibantu karena kita melihat koneksinya. Jadi misalnya satu lagi contoh ya, misalnya saluran di sebelah sananya mampet, nanti di sebelah yang masyarakat punyanya nggak mampet, nanti kan ujung-ujungnya kan akan mampet juga. Jadi itu kalau terkoneksi itu masih bisa dibantu. Seperti itu. Nah, Pak Yoza, ini sangat menarik sekali dengan program CFW ini ya, Cash for Work ini, karena memang ini bertujuan untuk membantu masyarakat begitu ya. Nah, Pak Yoza, ini jika kemudian ada kegiatan P2KP dan juga Kotaku dari tahun 2009 sampai 2016 ini misalnya ya, kemudian semua sudah baik dan juga sudah direhab. Nah, apakah ini boleh kemudian merehab infrastruktur lain di luar pekerjaan dari Kotaku ini, Pak Yoza? Sejauh itu kegiatan yang berbasis masyarakat yang dibantu IBM, infrastruktur berbasis masyarakat, itu boleh. Oke. Ya baik, kita nanti akan kembali lagi pemirsa untuk membicarakan terkait dengan CFW Cash for Work Kotaku, Kota Tanpa Kumuh. Tapi kita jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di Suara Publik TVRI Aceh. Maaf Pak Seno, sepertinya kami harus melakukan pengurangan karyawan.
Lebih dari 3 juta masyarakat dirumahkan akibat COVID-19. Banyak dari mereka yang harus menafkahi keluarga. Pak Seno, ini ada undangan sosialisasi padat karya tunai program Kotaku. Tapi pasti ada jalan keluar di setiap kesusahan. Dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, padat karya tunai program Kotaku hadir sebagai salah satu upaya nyata dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam menyerap tenaga kerja dan membangun lingkungan permukiman, serta memulihkan ekonomi masyarakat di masa pandemi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Suara Publik TVRI Aceh dan kita masih membahas terkait dengan CFW Cash Forward dan juga ini terkait dengan program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh. Dan kita masih membahas bersama dengan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh atau BPPW Aceh dengan Pak Muhammad Yoza Habibi STMT dan juga dengan Pak Rosdi ST selaku Kepala Dinas Perkim Kota Banda Aceh. Ya, tadi sudah cukup banyak nih pemirsa kita membahas tentang program CFW ini terkait dengan prosedurnya begitu ya, kemudian siapa saja yang bisa mendapatkan program ini begitu Pak ya, dan juga tentunya program CFW ini pemirsa untuk membantu masyarakat yang terdampak dengan pandemi COVID-19 begitu ya. Baik, untuk Pak Rosdi nih, untuk wilayah Kota Banda Aceh sendiri tadi sudah ada 9 kampung begitu ya. Nah, ini harapan kedepannya seperti apa ini Pak Rosdi untuk program CFW untuk masyarakat dan juga untuk PUPR sendiri Pak? Ya, tapi harapannya memang dari pertama saya bilang harapannya memang ada kesinambungan. Iya. Kita lihat sendiri bahwa Banda Aceh ini agak bermasalah mengenai PAD dan akibat dengan COVID-19 ini kita lihat sendiri bahwa banyak mata pencarian yang tidak bisa dilaksanakan. Iya. Mengenai PPKM, jam 11 sudah tutup warung kopi sehingga dampak ke PAD-nya cukup signifikan. Dengan ada programnya dari pemerintah pusat, dalam hal ini PUPR, kita harapkan kedepannya ada penambahan desa dan penambahan volumenya mungkin Pak. Iya. Volume uangnya mungkin. Baik. Ya, tahan terlebih dahulu Pak Rosdi, kita ada telepon. Halo, Assalamualaikum. Ya, halo, Assalamualaikum. Ya, sepertinya terputus, bisa dicoba lagi untuk menghubungi kita. Dan oke, Pak Rosdi tadi mungkin bisa dilanjutkan kembali, silakan Pak. Kita harap tahun depan masih ada program tersebut dan mungkin kualitas dan kuantitasnya ditingkatkan, baik itu jumlahnya dan uangnya mungkin. Oke, baik, dari Pak Yoza mungkin untuk program ke depan atau juga evaluasi dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dari pihak kampung ini seperti apa nih Pak Yoza? Iya, baik. Yang pasti karena ini program awal, program pertama, dan ini juga akibat dari COVID-19, yang pasti kita akan mengevaluasi. Sejauh ini kita mengevaluasi bahwa ini memang kebutuhan sangat tinggi. Karena pemeliharaan ini kita meninggalkan infrastruktur itu kita berharap juga dipelihara, tetapi juga itu menjadi kesulitan bagi pemerintah-pemerintah kabupaten kota. Jadi kita berharap juga ini kita masih, karena ini juga seperti tadi saya sampaikan, ini anggaran pinjaman luar negeri, jadi kita juga masih berharap ini juga bisa berlanjut. Kita akan mengevaluasi dari sisi keuangan negara seperti apa, dan pastinya ini mudah-mudahan berlanjut. Tapi yang paling utama kita upayakan bahwa kita bisa keluar dulu lah dari pandemi ini. Insya Allah kita bisa keluar dari pandemi ini dengan sehat walafiat, dan juga program ini bukan ke pandemi lagi, tapi lebih peruntukannya kepada masyarakat. Oke, baik, kita angkat telepon terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa Pak? Di mana Pak? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak. Dengan siapa Pak? Ini Pak Andi di Lamlagang. Baik, Pak Andi di Lamlagang. Silakan Bapak dengan pertanyaan Pak.
Ya, mohon maaf Pak Andi, sepertinya masih terputus, jadi Anda bisa kembali mencoba untuk menghubungi kami untuk bisa langsung bertanya nih kepada Pak Rosdi dan juga Pak Yoza. Mungkin Pak Yoza ingin menambahkan lagi Pak, silakan Pak. Ya kita berharap juga semua bisa berjalan dengan lancar, tapi juga kami juga berharap pemerintah pusat ini ada sinergi dari pemerintah kabupaten kota, bukan hanya kota Banda Aceh. Iya. Jadi terkait program-program yang kita canangkan ini bisa direplikasi atau diadopsi. Jadi bukan hanya anggaran dari pemerintah pusat saja, tapi juga pemerintah kabupaten juga menganggarkan terkait program-program seperti ini. Sehingga kalau kita keroyokan, insya Allah pasti bisa berjalan lancar dan pasti semua pasti terwujud. Iya. Baik, pemirsa, sangat menarik sekali ya perbincangan kita terkait dengan CFW Cash for Work Kotaku Kota Tanpa Kumuh ini. Dan ya tentunya pemirsa Anda bisa kembali menghubungi kita jika memang ingin bertanya langsung dengan narasumber kita, yaitu ada Pak Rosdi dan juga Pak Yoza. Tapi sepertinya waktu kita juga sudah tidak begitu panjang lagi nih Pak Rosdi dan juga Pak Yoza. Ada sekitar 3 menit lagi. Nah mungkin bisa dijelaskan kembali nih Pak dari Pak Rosdi dan juga Pak Yoza. Mungkin dari Pak Yoza sendiri untuk closing statement Pak ya. Ini terkait dengan program CFW Cash for Work dan juga untuk Kotaku Kota Tanpa Kumuh, ini apa saja sebetulnya, mungkin untuk sebagai rangkuman apa saja yang harus diketahui oleh masyarakat ini Pak terkait dengan program ini Pak? Ya, jadi kita kan sedang menggalakkan program pemberdayaan. Ke depan program pemberdayaan ini menjadi ujung tombak. Karena apa? Langsung masyarakat yang terlibat, langsung masyarakat yang menggerakkan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Jadi akan muncul lagi nanti program-program ke depan yang baru, karena kita Kementerian PUPR infrastruktur yang dimanfaatkan betul-betul di masyarakat, betul-betul infrastruktur utama untuk masyarakat. Dan kita juga berharap seperti tadi saya sampaikan, sinergi dari pihak Kota Banda Aceh, kabupaten kota yang lain, malah kalau bisa dari pihak provinsi juga sinergi terkait program-program pemberdayaan ini, bukan hanya untuk CFE saja, untuk program yang reguler, baik itu Kotaku, Sanimas, Pisyu, TPS 3R, Pamsimas juga banyak program pemberdayaan. Jadi kami mengharapkan sinergi dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota sehingga kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih maju, seperti itu. Iya. Baik Pak Yoza, ini kalau misalnya ada masyarakat yang ingin tahu lebih banyak tentang CFW, ini apakah ada kontak informasi atau juga mungkin bisa menghubungi PUPR atau sebetulnya menuju ke Gampung yang melaksanakan CFW ini seperti apa ini Pak? Bisa, jadi bisa langsung datang ke kantor kita, ke Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh, Jalan Soekarno-Hatta, atau bisa juga ke pihak PU Perkim. Nanti kita juga bisa berdiskusi lebih lanjut. Kita juga ada fasilitator yang pendamping kita di masyarakat, seperti itu. Baik. Ya, dari Pak Rosdi, silakan Pak Rosdi, apa imbauan untuk masyarakat nih, terutama 9 kampung di Kota Banda Aceh yang mendapatkan program dari CFW Kotaku ini Pak? Terima kasih. Mungkin sebelumnya saya akan mengatakan dulu bahwa program Kotaku ini salah satu program Kotaku yang ada di Kota Banda Aceh, CFW. Kita minta selanjutnya program Kotaku itu bisa bertahan lah di Aceh. Antara kita lihat kekumuhan walaupun sudah selesai dilaksanakan di tahun 2020, tapi ada kekumuhan baru sehingga bisa tuntas di Kota Banda Aceh. Dan kita harap kepada masyarakat yang menerima program CFW ini tetap bersemangat, tetap optimis bahwa kedepannya kita pasti akan lebih baik. Mengingat vaksin kita pun sekarang sudah sangat maksimal, sehingga kita harap pun yang menerima program CFW ini harus menyalakan vaksin. Kita minta himbauan memvaksinkan diri di kampung-kampung yang telah dituju. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Rosdi selaku Kepala Dinas Perkim Kota Banda Aceh untuk informasinya, dan juga Pak Muhammad Yoza Habibi, yaitu selaku Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh atau BPPW Aceh,
sudah berbagi informasi untuk masyarakat terkait dengan program CFW ini. Dan semoga tentunya bermanfaat untuk masyarakat kita, terutama untuk Anda pemirsa yang mungkin saat ini juga termasuk salah satu yang sudah mendapatkan dampak begitu ya dari program CFW Cash for Work dari PUPR ini untuk Kotaku, Kota Tanpa Kumuh. Nah, ini mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik. Untuk Provinsi Aceh sendiri ada 70 kampung tadi disampaikan, mudah-mudahan ini juga bisa memberikan banyak manfaat untuk Provinsi Aceh, khususnya di kampung yang sudah mendapatkan program ini. Baik pemirsa, demikian untuk Suara Publik TVRI Aceh kali ini, dan sampai jumpa di edisi selanjutnya. Akhirnya saya Kuku Pamuji dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.